Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wakrun. Cerita berlanjut dengan 3 hari kemudian, Wu Bingji berhasil mengembalikan kultivasinya ke tingkat 8. Terobosannya berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti. Ia bahkan mengungkapkan bahwa jika proses pembakaran darah bisa memurnikan tubuh seperti ini, ia rela melakukannya beberapa kali lagi. Namun Tang San menolak gagasan itu karena meskipun pohon emas bisa memulihkan vitalitas, membakar darah sendiri tetap beresiko merusak akar kehidupan. Sementara itu, Tang San sendiri juga mengalami peningkatan signifikan. Ia diam-diam menaikkan kemampuan perubahan waktu ke tingkat 7 dan menyerap cukup banyak aura Tianhu dari Dubai. Hasilnya, Lingxi Tianhu miliknya mencapai tingkat 6 setara dengan Dubai. Melihat kondisi yang kian solid, Wu Bingji mengusulkan untuk melanjutkan pertandingan kelima Kolosseum. Tang San setuju, mengingat hal itu dapat mempercepat kultivasi anggota sekaligus memberi mereka motivasi untuk terus berkembang. Singkatnya, Tang San kemudian kembali ke Kolosseum untuk mendaftarkan pertandingan kelima. Di Kolosseum, suasana tetap dingin dan penuh darah. Tang San yang menyamar segera menemui si Kera. Si Kera bertanya tentang kesiapan mereka dan menyarankan penggantian pemain karena dalam pertandingan terakhir tim Shrek mengalami luka berat. Namun Tang San dengan tenang menolak. Tujuannya ke sini hanya ingin memberitahu bahwa tim Shrek bersiap mengikuti pertandingan kelima, juga ingin mengambil hadiah sebelumnya. Mendengar hal itu, mata si Kera tampak bersinar. Ia sangat senang jika tim Shrek bertanding lagi karena kedatangan mereka merupakan aset bagi pihak Kolosseum. Mengingat mereka merupakan manusia, banyak penonton yang tertarik karena sebelumnya gak ada manusia yang hebat. Pihak Kolosseum bahkan mempertimbangkan untuk melemahkan lawan tim Shrek agar mereka bisa bertahan lebih lama dan mendatangkan lebih banyak penonton. Dengan demikian, keuntungan Kolosseum akan semakin besar. Kemudian, Tang San menyampaikan permintaan bahwa ia ingin mengetahui informasi dasar tentang lawan mereka sebelum pertandingan berikutnya agar bisa menyusun taktik dengan lebih matang. Ia menyatakan bahwa jika mereka tidak diberi informasi apapun, mereka bisa saja mundur karena resiko yang terlalu besar. Monster Kera menanggapi bahwa memberikan informasi semacam itu melanggar aturan, namun akhirnya mengalah. Ia setuju untuk memberikan informasi dasar mengenai ras lawan 1 hari sebelum pertandingan berlangsung. Setelah kesepakatan itu, Tang San menerima hasil kemenangan mereka. Kolosseum memberikan hadiah besar berupa 50 koin elemen, jumlah yang cukup mengesankan. Dan seperti biasa, setelah banyak duit, Tang San pergi ke toko teh susu Megongzi bersama teman-temannya. Bagi Tang San, ini bukan minuman biasa, tetapi sebuah minuman yang bisa mengobati kerinduannya dengan sang kekasih. Sementara itu, di sebuah ruangan tenang, Megongzi membuka matanya setelah lebih dari setahun bermeditasi. Di hadapannya, Raja Iblis Merak juga bermeditasi. Ketika merasakan Megongzi sadar, ia membuka matanya perlahan sebelum bertanya tentang perasaan putrinya itu. Sembari mengangguk, Megongzi mengungkapkan bahwa kultivasi tingkat 8-nya semakin stabil. Mendengar hal itu, Wang Qing tampak puas. Ia kemudian berkata kalau tingkat 8 itu sangat penting. Mulai hari ini, ia akan mengajarkannya kemampuan baru, sebuah teknik rahasia klan. Teknik ini gak bisa dilatih oleh dirinya, bahkan semua para lelaki dari klan Merak. Megongzi sontak terkejut karena bagaimana mungkin pemimpin klan Merak gak bisa melatih teknik rahasia klannya sendiri. Karena sudah berbicara di tahap ini, Wang Qing memberitahukan bahwa Kaisar Iblis Merak 3 generasi sebelumnya adalah perempuan. Kenyataannya, hanya perempuanlah yang mampu mengeluarkan kekuatan penuh dari garis keturunan Merak. Nah, itulah sebabnya dari awal Wang Qing menanamkan darah Kaisar Iblis Merak ke tubuh Megongzi saat ia masih kecil. Wang Qing menambahkan bahwa alasan ia memilih Megongzi sebagai penerus bukan karena formalitas, tapi karena hanya Megongzi lah satu-satunya pewaris sejati. Megongzi tercengang saat mendengar ucapan itu.
Ia gak tahu kalau sejak kecil ayahnya menanamkan darah leluhur Kaisar Iblis Merak dalam tubuhnya. Sekarang mulai masuk akal mengapa bakatnya luar biasa. Semuanya berasal dari darah suci yang mengalir di nadinya. Raja Iblis Merak melanjutkan bahwa setelah masa pengasingan ini, ia mungkin harus menghadapi Kaisar Phoenix. Tubuhnya sudah setengah terbakar oleh kekuatan dan masa depan klan Merak akan berpindah di tangan Megongzi. Satu permintaan darinya yaitu teruskan garis keturunan klan Merak. Meski Megongzi ingin melindungi manusia, ia tidak keberatan asalkan darah klan Merak tidak terputus. Sembari menatap ayahnya, Megongzi mengangguk pelan. Wang Qing tersenyum puas sebelum memberitahukan bahwa saat Megongzi masih kecil, ia pernah membawanya ke istana leluhur untuk diramal keberuntungannya oleh Kaisar Iblis Tianhu. Tahukah kalian apa yang ia katakan? Ya, Kaisar Iblis Tianhu berkata bahwa keberuntungan Megongzi melampaui apapun. Bahkan ia tidak bisa menebak masa depan Megongzi. Yang ia tahu, Megongzi akan melampaui Kaisar Iblis manapun. Dari sini kita bisa tebak bahwa suatu saat Megongzi akan menjadi Raja Dewa. Seperti yang kita ketahui bahwa Kaisar Iblis hanya setara dengan Dewa kelas 1. Oleh karena itu, tak heran jika Kaisar Tianhu mengatakan kalau masa depan Megongzi di atas sang kaisar. Mendengar hal itu, mata Megongzi membelala. Ia tahu dirinya berbakat tapi tak pernah menyangka kalau ia bisa di atas para kaisar. Setelah mengatakan fakta tadi, Wang Qing menyuruh Megongzi beristirahat sebelum pergi. Saat itu, Megongzi tiba-tiba teringat dunia luar yang ia tinggalkan selama lebih dari 1 tahun. Ia bertanya-tanya apakah Shura masih menunggunya di Akademi Carry dan bagaimana dengan keadaan Xiao Tang. Begitu memikirkan Tang San, sosok pemuda itu muncul dengan jelas di benaknya. Namun San asik-asiknya membayangkan Tang San, Wang Qing tiba-tiba memanggil untuk mengajaknya pergi. Di sisi lain, kabar bahwa tim Shrek akan kembali bertarung menyebar cepat ke seluruh kota Carry, terutama di kalangan manusia. Diketahui kalau di malam sebelumnya, Tang San menerima informasi penting tentang lawan mereka. Untuk itu, Tang San membolehkan Dubai untuk menggunakan disformasi ketiga dan ia akan mengajarkannya. Mata Dubai langsung bersinar ketika ia mendengar ucapan Tang San. Selama ini, ia belum diizinkan menggunakan formasi itu karena kultivasi dia dan Guli belum cukup tinggi. Selain itu, sebelumnya tak ada situasi yang pantas untuk menggunakannya. Singkat cerita, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Ketika kedua gerbang besar perlahan terbuka, penonton sontak bersorak. Namun kegembiraan mereka segera berubah menjadi keterkejutan saat tubuh lawan mulai tampak. Aura mereka begitu mengintimidasi dengan ciri khas yang tak bisa disangkal. Ya, mereka adalah harimau iblis kegelapan. Diketahui bahwa harimau iblis kegelapan adalah klan buas dari ras harimau dikenal karena kendali mereka atas elemen kegelapan. Berbeda dari harimau emas yang bercahaya dan disegani, harimau iblis kegelapan tidak pernah masuk ke dalam jajaran bangsawan utama karena tidak memiliki raja iblis besar. Namun jangan salah, mereka tetap merupakan petarung kuat, haus darah, dan brutal. Adapun tingkatan bloodline mereka berada di kelas 2 kuasi. Tim harimau iblis terdiri dari 5 petarung tangguh dengan satu di antaranya berada di tingkat 9 dan sisanya di tingkat 8. Penonton di tribun menahan napas menyaksikan tubuh kekar harimau iblis. Seorang komentator menyuarakan keyakinannya bahwa pertandingan ini akan selesai dalam 6 menit, kemenangan singkat bagi tim harimau iblis. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui bahwa sehari sebelumnya, Tang San mendapatkan informasi tentang lawan mereka dan bahkan dia menyusun taktik khusus untuk menghadapinya. Sekarang mereka tinggal menerapkannya. Beberapa saat kemudian pertandingan pun dimulai. Dubai tanpa ragu mengaktifkan platformasi. Cahaya emas menyebar ke tanah, membentuk pola yang menyatu menghubungkan kelima anggota tim dalam formasi solid. Di sisi lain, kelima harimau iblis mengeluarkan domain gelap merupakan kemampuan khas ras mereka. Aura hitam pekat menyelimuti area sekitar mereka, mengubah atmosfer menjadi mencekam. Dalam domain ini, elemen gelap meningkat drastis, memperkuat kekuatan tempur mereka hingga 30% lebih tinggi. Di depan, Tang San memimpin timnya, mengisyaratkan sesuatu. Dalam sekejap, 5 anggota tim Shrek memancarkan cahaya berbeda dari tubuh mereka. Dubai dan Guli bersinar putih dan pucat, sementara Cheng Zicheng memancarkan cahaya emas yang menyilaukan.
Keempat aura ini adalah hasil dari kekuatan garis keturunan berbeda mengalir menuju Wu Bingji yang berdiri di garis depan. Saat itu juga ia merasakan lonjakan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan spiritualnya meningkat tajam dan persepsinya menembus batas normal seakan ia mendengar panggilan dunia lain. Ya, inilah kekuatan dari formasi ketiga tim Shrek, fusi 5 orang dengan 1 orang yang mendapatkan kekuatan besar. Di bawah pengaruh formasi roh fusi, basis kultivasi Wu Bingji seketika mencapai puncak tingkat 9. Tak hanya kekuatan darahnya yang menguat, namun kekuatan spiritualnya juga melonjak tajam. Tiba-tiba cahaya biru es mekar dari tubuh Wu Bingji membuat seluruh koloseum yang dipenuhi energi gelap berubah menjadi dingin membeku. Dengan satu gerakan ia mengayunkan serangan ke udara kosong. Dalam sekejap sebuah panah es melesat ke arah salah satu iblis harimau. Panah itu nyaris tak bersuara namun kecepatannya luar biasa. Kelima iblis harimau segera menyadari ancaman dari Wu Bingji. Mereka mengaktifkan kekuatan domain kegelapan yang langsung menyelimuti panah es. Panah itu mulai melambat namun sebelum benar-benar hilang, panah tersebut meledak. Puing-puing es memecah kabut hitam dan memperlambat gerakan para iblis harimau secara drastis. Wu Bingji tak menyia-nyiakan momentum. Ia mengepalkan tangan dan dalam hitungan detik tombak es biru terbentuk di hadapannya. Penonton di tribun langsung menahan napas, mereka mengenali senjata itu. Tombak es yang sama San Wu Bingji membakar darahnya sendiri. Namun kali ini tanpa pengorbanan darah pun tombak itu terbentuk begitu cepat berkat formasi roh fusi. Seketika mata Bingji bersinar tajam terkunci pada iblis harimau tingkat 9. Melihat akan hal itu, iblis harimau langsung merasakan hawa mematikan, bulu kuduknya merinding dan ia meraung pelan. Kemudian bola cahaya ungu hitam ditembakkan dari mulutnya, disusul 4 bola gelap lainnya dari keempat rekannya. Kelima bola cahaya membesar dan melesat cepat ke arah Wu Bingji. Tapi sebelum serangan itu mencapai dirinya, Wu Bingji bergerak. Dengan kekuatan penuh, ia melempar tombak es ke langit. Tombak itu melesat seperti sambaran petir menusuk satu persatu bola cahaya gelap. Dalam pusaran gerakannya, tombak itu menebus kelima bola cahaya, membekukannya sesaat sebelum meledak hebat menghancurkannya semuanya sekaligus. Pada saat itu, harimau iblis tingkat 9 bersiap menerkam. Namun tepat sebelum melesat, hawa dingin mengerikan menyergapnya. Sebuah jarum es sepanjang 1 kaki muncul tiba-tiba. Dalam hitungan detik, jarum itu sudah ada di hadapan si iblis, membuat napasnya tertahan karena tekanan aura yang menakutkan. Menyadari bahaya, harimau iblis tingkat 9 mengaktifkan perlindungan tubuhnya lalu berusaha menepis serangan dengan kaki kanannya. Sayangnya, kecepatan jarum es itu melampaui dugaannya. Jarum menembus tangan kanannya yang meskipun bukan titik vital, rasa dingin yang menggigil langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Dalam upaya terakhir, iblis tersebut mengerahkan kekuatan darahnya untuk mengusir energi es, tapi sia-sia. Setengah tubuhnya membeku sebelum akhirnya tubuh besar itu jatuh ke tanah dengan keras. Sementara pemimpin tim sebelah tumbang sesaat, Wu Bingji mengangkat tangan kanannya menciptakan tombak es baru. Kejutan menyelimuti penonton. Mereka tidak menyangka tim Shrek telah mengalami peningkatan kekuatan dalam waktu singkat. Bersamaan dengan semua orang yang heran, tiba-tiba raungan gila terdengar dari sang iblis. Dari tubuhnya yang mengeluarkan aura hitam pekat, muncul makhluk mengerikan, sebuah bayangan raksasa yang mampu menyerap kekuatan kegelapan di sekitarnya. Namun di sebelah, tak seorang pun yang menyadari cahaya putih samar dari Dubai. Ya, Dubai berniat menggunakan sedikit kemampuan kesialannya, sehingga di depan tubuh iblis harimau bergetar hebat dan kemampuan yang menopang pemanggilan mendadak menghilang. Dalam sekejap, formasi harimau iblis kegelapan yang hendak terbentuk justru meledak menjadi kabut hitam. 5 iblis harimau lainnya terpukul balik dan pemimpin mereka memuntahkan darah, terkejut dan tak percaya. Di saat itu juga, tombak es kedua milik Wu Bingji melesat seperti kilat memancarkan aura dingin yang mematikan. Pemimpin iblis harimau yang tahu betul ancaman itu, ia membakar vitalitasnya demi melindungi diri. Ia melontarkan cakarnya dan menahan elemen es dengan segenap kekuatannya. Namun siapa sangka tombak itu meledak sebelum mencapai target yang memang bertujuan lain. Dari ledakan itu, 4 sinar es seketika keluar nyaris tak terlihat. Tanpa sempat bereaksi, 4 harimau
iblis tingkat 8 tersusuk jarum es langsung menewaskan mereka. Pemimpin iblis harimau yang terbakar kekuatan hidupnya, amarahnya seketika meluap. Ia meraung sebelum ingin menerjang Wu Bingji, tapi di hadapannya berdiri dinding-dinding es tebal yang muncul satu demi satu. Pada dinding ketujuh, kekuatan darah si harimau yang tersisa habis terbakar membuat auranya cepat melemah. Memanfaatkan momen ini, sebuah tombak es jatuh dari langit menjepit tubuh si harimau ke tanah, membuat si harimau meninggal saat itu juga. Dengan demikian, pertandingan dinyatakan usai. Pembawa acara nyaris tak bisa menahan keterkejutannya. Pertarungan yang berlangsung kurang dari 6 menit berakhir dengan hasil yang tak terduga. Tim Shrek yang sebelumnya tampak kesulitan dalam pertempuran, justru kali ini berhasil mengalahkan lawan tangguh hanya dalam waktu singkat.